Halo, nah sahabat, kita rencana hari ini akan mengunjungi teman kita yang mana kemarin tuh sudah punya bonsai, belum digarap. Nah, kita akan melakukan penggarapan pengerjaan. Nah, yang mana saat ini posisi pohon itu ada di serangan. Nah, di sana tugas-tugasnya kita nanti akan mengerjakan mendesain pohon itu biar bagus, bagian layakan sebagai bonsai yang super gitu loh. Dan harapan kita bonsai itu bisa jadi juara. Nah, jadi kita tim akan kerja ke sana, itu sahabat. Tapi sebelumnya saya telepon dulu. Siap? Jalan? Siap ya? Siap. Woi, gas, semangat. Nah, kita udah siapin alat-alat nih. Kita mau bergerak nih langsung nanti kita langsung ke tempatnya ya. Kita telepon dulu orangnya ya. Saya sudah beli. Posisi di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Kita jadi mau ke sana nih ya? Ya. Tapi pohonnya udah subur belum nih? Subur-subur ya? Subur. Nah, terus kawat, ada perlu kawat kita? Kawat nomor 2 lagi? 3. 3 ya? Nggih. Itu aja? Nggih. Alat-alat kita udah bawa nih untuk mengerjakan. Nggih. Sama tim ke sana. Ya, beli ya? Nggih. Oke, let's go. Nggih. Yo semua, yo. Nah, kita udah telepon sahabat. Jadi kita mau ke sana nih. Oke, siap tim? Kita naik mobil, kita siap alat-alat. Let's go ya. Gas, semangat. Kita siapin alat-alat dulu nih. Ya. Let's go. Ya, gas sahabat. Yuk. Sana, lewat sana. Cepat dong, naik sana. Tuh, nih, nasi nih, yuk. Woi, Om Swastiastu beli, bagus. Woi, sahabat bonsai nyampe juga ini ke rumah rekan kita nih. Nah, cuman kita lihat nih yang mana pohonnya kita akan kerjakan, akan garap. Sahabat penasaran ikut ya? Itu juga. Bibitnya. Ya, sahabat, akhirnya kita nyampe di sini di depan pohonnya, sahabat. Yang teman penasaran tadi, inilah pohonnya, sahabat. Nah, ini yang akan kita kerjakan, yang mana kita desain dari 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Nah, pohon ini akhirnya kita rawat seperti ini.
Ini beliau pemiliknya, teman kawan saya, Pak Dugong. Nah, ini luar biasa. Ternyata sabar juga meliharanya. Karena berapa sering saya cuap-cuap, sabar. Inti sabar ini saya perlu jelaskan. Kita membentuk percabang ini sahabat. Cabang, ranting, segala macam ya. Anak cabang, segala macam ini. Dan memposisikan pohon seperti ini. Nah, inilah tingkat kesabaran yang harus sahabat bonsai terapkan. Yang dimaksud dengan sabar. Nah, kadang-kadang kita belum mencapai cabang, anak cabang itu kita udah main potong. Karena harapan kita biar kelihatan bagus. Tapi kelihatan bagus tak jadi-jadi. Nah, sahabat perhatikan sekarang. Nah, kita saat ini akan mengerjakan yang mana kita merapikan sub ranting ya, anak ranting ya. Karena ini sudah terpola, sudah terbentuk, sudah berapa kali kita kerjakan, kita review kembali sekarang ini. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, nanti jadinya seperti apa sahabat? Sahabat perhatikan pola pengerjaannya, kita berbagi sharing. Oke? Kita kerjakan sekarang langsung. Ya, sahabat bonsai. Nah, di sini kita lakukan pemotongan ranting ya. Kenapa kita potong ranting? Jadi ini sudah mengelompok. Sebuah kelompok sub dari cabang, pecahan anak cabang, ranting kemudian. Nah, di sini kita udah mulai pembentukan tajuk. Yang dirasa cabang ranting udah cukup, kita potong. Contoh seperti ini sahabat. Jadi ini sudah masuk pola dia buat tajuk ini ya. Kita potong. Nah, sahabat perhatikan. Ini tujuan pemotongan ini adalah sudah masuk sub merapatkan. Jadi merapatkan ranting untuk membuat sebuah tajuk di sini. Sobat bisa perhatikan. Kan ini luar biasa, sudah sehat sekali ini. Nah, di sini ada melakukan pemotongan. Kenapa saya potong? Dari jarak bentangan dengan posisi mahkota, saya rasa sudah cukup sampai titik di sini sahabat. Ini terlalu panjang. Jadi sahabat bisa perhatikan ya. Kita lakukan pemotongan ini.
Mulai rekaman. Hah? Oke. Ya sobat bonsai, nah akhirnya udah kerja cepat selesai. Jadi sobat bisa perhatikan, ini sebuah langkah yang cepat saya lakukan sahabat, yang mana tujuannya adalah mengobati para kolektor lama ya, yang kurang semangat. Nah kita gerbek datang tiba-tiba dengan konsep saya kerjakan pohonnya sendiri. Dalam pola kedepannya harap kita bisa berprestasi pohon dimaksud sahabat. Tunggu jadwal berikutnya, pohon-pohon siapa yang saya gerbek, saya kerjakan. Nanti sahabat penasaran, ikuti terus videonya ya. Dan ini saya jelaskan perlu sahabat, dalam pengerjaan tadi, cuman kita dalam penataan, mengelompokkan sub-sub ranting, membuat sebuah tajuk-tajuk. Karena review pada awalnya dulu, kita udah kerjakan, posisikan, intinya poinnya di sinilah kesabaran. Ya dimaksud dengan sabarnya ya sudah jelaskan tadi, awalnya sahabat. Nah langkah berikutnya kita akan tentukan sebuah tajuk-tajuk, tinggal melakukan pencukuran dengan cepat. Nah itu trik-trik yang harus dikuasai oleh teman-teman. Nah dan di sini sahabat perhatikan sendiri, ada saya masih beberapa lakukan pengelosan. Di antaranya ini sahabatku, sahabat perhatikan. Nah ini kita lakukan pengelosan ini, maksud tujuannya masih kurang agak besar ini. Nah ini lebih dekat, zoom. Nah jadi di sini sahabat bisa perhatikan, nah ini kenapa kita biarkan pengelosan, saya rasa ini kurang besar. Jadi zoomnya ini, ranting ini kurang besar ya. Jadi kita untuk menambah besar lagi. Yang jelas pada pemecahan anak cabang dan ranting yang awalnya, nah di sini udah kuat, tak akan redup ya, tak akan jatuh ya. Sama dengan ini, udah kuat sekali sahabat, sahabat bisa perhatikan. Ini tanpa bantuan kawat. Nah ini pun sudah mulai keras. Jadi tidak lebay ya. Nah itu sahabat. Nah perlu saya jelaskan lagi, saya putar ini. Sahabat perhatikan. Nah di sini juga saya lakukan pengelosan juga. Ada beberapa. Tujuannya apa? Yang kembali masih kurang besar lagi dikit. Nah setelah mungkin 4 bulan ya atau 5 bulan kita datang sekali seperti apa keadaannya. Nanti kita press lebih mendalam. Dan di sini perlu saya jelaskan. Ini tahapannya udah memasuki tahap perapatan ya. Perapatan awal dalam hal ini sekarang kita memang flat mengerjakan. Nanti setelah kedepannya baru kita akan membuat sebuah gelembung-gelembung tajuk-tajuk yang kecil-kecil, yang mana kelihatan nanti akan gelembungnya indah sekali sahabat. Nah di sini tinggal nunggu mahkota juga ini. Nah itu. Nah ini perlu saya ceritakan. Ini sebuah pohon santigi yang luar biasa bagusnya ya. Nah ini salah satu pohon favorit saya ya. Jadi sahabat bisa perhatikan, dengan karakter yang sangat tua, pergerakan ekstrimnya yang mana mencerminkan pohon ini kehidupan di alamnya sangat susah sahabat, sangat susah. Kenapa? Ini tekukannya luar biasa, sangat ekstrim ya. Dan ini pun pohon jarang didapat seperti ini. Dengan lekukan sedemikian, dia mampu membawa beban di atas. Leukan semacam dengan kematangan yang kita dalam proses ini menunjukkan pohon ini siap tampil dan siap berkompetisi sahabatku. Nah di sini sahabat perhatikan, nah luar biasa ya. Nah ini kehidupan di alam bebas yang begitu berat, keras. Karena ini juga pohon ada karangnya di atas karang sahabatku. Ini masih dikubur, ditanam ya. Nah selanjutnya kita akan setting pot ya. Yang mana pot ini kita akan tempatkan atau kita berikan sebuah pot relief. Nah kita desain pot reliefnya nih. Pot relief yang desain oleh sahabat kita juga. Yang desainnya luar biasa. Seperti batu karang asli sahabat. Nah seperti apa kedepannya sahabat perhatikan. Desain-desain apa yang kita bentuk terutama di potnya. Dan bagaimana hiasannya. Yang penasaran ikuti terus videonya ya. Nah kita tanya pemiliknya dulu nih. Sahabat. Ya sahabat, nah di sini saya perkenalkan, ini seorang teman saya. Kenapa saya lakukan gerbek gratis sahabat? Nah ini biar teman saya cerita, pada awalnya ini beliau pemain lama.
Nah, namun sempat beliau tuh alias putus asa ya beliau pemain bonsai ya. Kenapa bisa ceritain beli dikit beli? Ini beliaunya Pak Dugong ya. Beralamat beli di alamatnya di Jalan Tukar Bunggawa, Serangan, Bali. Bali. Boleh beli ceritakan dikit kenapa kau bisa katanya sempat hampir kecewa main bonsai? Pertama-tama kita tidak bisa mengerjakan. Oh gitu ya. Sebenarnya saya dari kecil itu suka bonsai. Terus? Tapi mencari ke alam dengan karena to the point-nya tidak bisa mengerjakan. Oh gitu. Dan susah sekali dulu kita mencari trainer ataupun teman-teman sharing. Tidak seperti sekarang. Iya. Ada videonya, banyak hal. Paling unik lagi ketuanya datang ya. Apalagi senior kita sekarang ketua itu terus ke rumah sehingga apa? Saya yang dulunya sudah redup, Ya. sepertinya bonsainya ini bonsai tidak terurus sebenarnya ini. Ya. Ketika beliaunya datang di kebun saya dan menyuruh untuk membawa aja ke rumah biar sering dilihat dan dirawat gitu loh. Dan cepat subur. Sehingga dari semangat beliau, Ya. saya bawa strategi saya yang dulunya sudah hancur-hancuran ini sebenarnya Ya. nih. Ini strategi lama sekali, tapi karena beliau menyarankan bawa ke rumah pasti lebih bagus, sehingga syukurlah dia tuh semakin bagus. Ini proses berapa tahun beli kita kerjakan kemarin, boleh ngelos tuh reposisi ulang lagi. Gimana ceritanya beli? Boleh beli ceritakan? Artinya awalnya kan tidak seperti ini, gitu. Nah kita yang desain itu seperti apa? Apa kesan-kesan beli setelah yang datang reposisi kita kerjakan gimana? Pertama-tama awalnya kita tidak menduga pohon ini akan lebih cantik karena dulu tidak terurus dan lain sebagainya. Dan setelah kita reposisi dan diberikan sentuhan-sentuhan kepada Pak Suka-Suka, sehingga kita semakin bergairah untuk bersemangat untuk main bonsai. Jadi intinya kan suasana yang udah redup, benar. sempat kecewa karena harapan tetap pingin pohon yang juara berprestasi, terutama intinya harga nilai fantastis yang mahal dia harapannya. Tetapi kita sajikan seperti ini, gimana kesannya? Semangat tetap main bonsai? Tetap. Nah, jadi inti sahabat, kita lakukan grebek gratis. Ini sahabatku, dari awal, dari nol kita kerjakan pohon ini dan mendapatkan hasil seperti ini. Sahabat yang khususnya di Pulau Bali, yang pengen digrebek gratis, silahkan. Boleh call kami atau kontak staff kami, silakan nanti kita akan atur jadwal dan waktunya. Yang jelas, so pasti harapan kami memuaskan buat komunitas kami. Itu sahabatku, saya dari ketua khususnya Denpasar. Bagaimana upaya saya untuk menyemangati teman-teman saya khususnya para penggemar bonsai khususnya Denpasar dan pada umumnya seluruh Bali dan seluruh Indonesia sahabat. Inti poin kita semangat selalu. Salam bonsai beli. Salam bonsai.